Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiara Putri Mulia Kusumawardani dengan NIM lahir 272. Jadi saya di sini sudah membuat website bernama Dimsumlicious di mana untuk mengelola dan melihat kayak keuntungan milik eh, outlet yang bernama Dimsumlicious. Di sini saya sudah menerapkan yang sudah disyaratkan yaitu view dengan komponen footer dan navbar. Lalu applet ini sebagai layout, jadi pembungkus, ibaratnya seperti pembungkus atau template untuk menggunakan footer dan navbar. Lalu dashboard, login, pengelolaan, dan profile. Lalu rootnya menggunakan yang web PHP. Lalu memiliki page controller. Lalu selanjutnya di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu. Jadi di sini contohnya, di sini langsung saja mencari, ini bisa di seperti ini, https utspweb id. Jadi di sini sebenarnya tidak harus, tapi saya karena ingin memasukkan ke hosting saya sendiri, jadi saya koneksiin ke hosting juga. Langsung enter. Nah, tampilannya seperti ini. Apa saja boleh. Sini. Nah, jadi di sini adalah tampilan dashboardnya. Di sini, nah, karena kita kan disuruh, ada syarat harus menggunakan query. Ya, query parameter kalau nggak salah namanya. Di sini menggunakan, jadi di sini sudah tertera bahwa akan ngambil username itu sendiri di sini. Jadi alurnya tuh kayak dari login, kan dari login kita ke redirect, controller dikirim ke dashboardnya di build-nya itu. Terus habis itu dari dashboard itu controllernya diambil dari URL-nya gitu. Jadi bakal tampil di dashboard tanda datanya username sama dengan Kiara karena ngambil username-nya apa gitu. Di sini ada dashboard. Kita tes ini dulu aja deh. Eh, Gimana nih? Hmm, gini. Oh, gini nih. Ini iPhone. Oh, responsif. Nah, seperti ini sudah responsif. Terus juga misalnya mau ke mana ya? Nah, di profile ini juga sudah ada dan sudah responsif juga. Wih. Terus, nah ini pengelolaan produk juga sudah responsif ya. Sebentar. Seperti itu. Nah, lalu sebenarnya gitu aja sih. Tampilan ada dashboard, jadi ada stok, total produk, total penjualan dan keuntungan, lalu statistik, lalu bisa shortcut gitu. Nah, seperti ini. Bergabung, bla 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 bla. Nah, mungkin langsung saja kita ke bagian uh, codingannya. Jadi di sini tuh saya sudah menerapkan navbar dan footer dan navbar kan. Nah, di sini dipakai app blade untuk membungkusnya. Nah, sini terus menggunakan Tailwind tapi pakai CDN supaya tidak banyak mengambil research. Jadi karena kita sudah menggunakan app blade, jadi waktu di dashboard ini kayak kita bisa mengextend. Jadi extend di sini fungsinya tuh untuk menandakan bahwa kayak kita tuh ngambil halaman ini tahu gitu kayak kan kita kan pakainya layout kan ya. Jadi dipakainya view layout. Lalu section. Di sini section ini kayak mengisi bagian tertentu gitu loh untuk layoutnya. Lalu selanjutnya juga sudah ada mana? Yields namanya. Sebentar. Nah, di sini saya sudah menggunakan yield. Di sini kayak ada title, terus ada dimsum licious. Jadi yang pertama ini kayak ngisi bagian title, terus dikasih nama dimsum licious gitu. Habis itu ada include. Nah, di sini ada include eh include komponen navbar. Jadi kayak ngambil apa ya? Manggil terus termasuk navbar gitu kan. Include itu artinya termasuk. Jadi ngambil dari komponen navbar gitu.
Lalu juga habis itu, dan kalau ada section kan berarti udah ada end section. Nah, biasanya di akhir. Oh, alurnya itu seperti ini karena kan yang pertama, tahap pertama tuh kita harus membuat view dengan komponen footer dan navbar, lalu layout app, lalu dan dashboard dan halaman-halaman yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita aturnya di page controller. Nah, di page controller ini kita sudah membuat nih login, eh, function yang namanya login, lalu di return view-nya menggunakan view login ini di sini dipanggil. Terus habis itu kita membuat function namanya proses login. Nah, di request login di sini ada eh, kelas, jadi kayak kita namanya request kan. Jadi kita request username required string min 3 dan passwordnya min 6. Jadi kayak membuat gitu, membuat function. Kita buatnya di sini semua lalu di redirect ke root dashboard dengan parameternya username. Lalu membuat function dashboard juga dengan parameter requestnya adalah kita manggil username lagi, ngeget username. Lalu di sini ada di halaman dashboardnya itu juga ada stats. Jadi isinya kayak total produk, terus stok gitu-gitu. Lalu juga ada chart data, lalu ada recent activity kayak di tampilan sini. Nah, recent activity terus stats juga kan. Nah, terus habis itu di sini jadi kayak array-nya udah ditampilkan ke bagian dari dashboardnya juga. Lalu ada function profile. Nah, di sini ini isinya juga ada yang di halaman profile tadi. Gitu. Nah, di sini ada function pengelolaan. Jadi untuk halaman pengelolaan. Nah, di sini halaman pengelolaan. Jadi di sini ada dimsum ayam, ada dimsum ayam isi 8, dimsum goreng dan lain-lain. Terus di sini ada data list. Data listnya isinya apa yang akan ditampilkan ini apa gitu. Lalu di sini ada manajemen stats, total product, available product, bla 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 bla. Lalu di return ke view pengelolaan. Nah, kita juga bisa ngatur ke mana namanya root. Sebentar. Nah, di root ini fungsinya kayak manggil gitu, kayak ibaratnya manggil sesuai path-nya. Nah, di sini kalau rootnya login itu eh, akan nge-get URL-nya dari page controller dengan nama kelasnya apa login kan. Nah, terus namanya ini login. Jadi kayak apa? Sebenarnya tuh kita bisa ngisi tapi harus di manual gitu. Jadi kayak harus gini, habis itu digini lagi kalau nggak salah login gitu. Tapi biar cepat itu kita ada cara dengan masih tahu kalau namanya itu login. Terus habis itu di login proses itu ngambil dari page controller. Terus yang namanya tuh proses login kan yang tadi yang di controller tadi. Terus namanya login proses. Terus habis itu di sini ada dua dashboard dan dashboard ini namanya eh, apa ya, alurnya tuh juga sama kayak yang tadi. Di sini ngambil dari page controller lalu kelasnya namanya dashboard terus name-nya juga dashboard. Profile juga sama dan pengelolaan juga sama. Jadi seperti itu. Jadi karena ini tidak ada eh, apa namanya database-nya, kita menggunakan query parameternya aja yang diaturnya tuh di sini. Yang tadi sudah aku jelasin juga. Jadi pakai apa ya? Dollar username gitu. Baik, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.